Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM D1B1230331 kelas ADCA. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sedikit materi yang saya ambil, yaitu materi yang berjudul penyakit mozaik yang terjadi pada tanaman nilam. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita masuk di latar belakang. Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama di industri parfum, kosmetik, dan aromaterapi. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil minyak nilam terbesar di dunia. Oleh karena itu, keberhasilan dalam budidaya tanaman ini sangat penting bagi perekonomian, khususnya di sektor pertanian dan industri olahan di Indonesia saat ini. Baik, kita lanjut. Kita masuk di rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada 4 poin. Poin pertama yaitu apa yang dimaksud dengan penyakit mozaik pada tanaman nilam. Poin kedua, apa saja penyebab dan gejala penyakit mozaik pada tanaman nilam. Poin 3 yaitu bagaimana cara penyebaran dan dampak penyakit ini terhadap produksi nilam. Dan poin yang terakhir atau yang keempat yaitu apa saja langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan. Baik, kita lanjut saja. Kita masuk di pembahasan yaitu 2.1 tanaman nilam dengan nama latin Phlogistemon capli. Baik, di sini menjelaskan tentang pengertian tanaman nilam. Tanaman nilam merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dalam produksi minyak atsiri. Minyak nilam memiliki peran penting dalam industri parfum, kosmetik, dan aromaterapi karena aromanya yang khas dan kemampuannya sebagai fiksatif. Verdayanti et al. 2021. Nilam tumbuh optimal di daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun, suhu antara 22 sampai 28 derajat Celcius, dan tanah yang gembur serta kaya bahan organik. Tanaman ini diperbanyak secara vegetatif melalui stek batang ataupun dengan langsung menanam bagian batang tanaman nilam yang sudah tua atau berkayu. Baik, kita masuk di 2.2 yaitu penyakit mozaik pada tanaman nilam. Penyakit mozaik pada tanaman nilam merupakan salah satu penyakit utama yang disebabkan oleh infeksi virus, terutama dari kelompok potivirus. Penyakit ini ditandai dengan munculnya pola benang atau mozaik pada daun yang dapat menyebabkan penurunan fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Menurut Sari et al. 2020, gejala yang muncul pada tanaman nilam yang terinfeksi virus mozaik meliputi pola belang pada daun, kerdilnya tanaman, serta penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Tanaman yang terinfeksi berat bahkan dapat mengalami kematian dini. Penyakit ini dapat menyebar dengan cepat, terutama pada musim hujan di mana kelembapan tinggi dan faktor seperti kutu daun berkembang biak dengan pesat. Mari kita lanjut lagi. 2.3 penyebab dan gejala penyakit mozaik pada tanaman nilam. Penyakit mozaik pada tanaman nilam disebabkan oleh infeksi virus yang ditularkan melalui vektor serangga, terutama kutu daun. Gejala awal infeksi meliputi munculnya pola benang atau mozaik pada daun muda yang kemudian berkembang menjadi klorosis, deformasi daun, dan pertumbuhan tanaman yang terhambat. Pada kasus yang parah, tanaman dapat mengalami keardilan, penurunan produksi minyak atsiri secara signifikan. Kita masuk di 2.4 yaitu cara penularan dan dampak penyakit mozaik. Penularan virus penyebab
Penyakit mozaik pada tanaman nilam dapat terjadi melalui dua cara. Yang cara pertama yaitu melalui vektor serangga dengan kutu daun, yang vektor pertama yang menularkan virus dari tanaman terinfeksi ke tanaman sehat melalui aktivitas makanan. Yaitu yang kedua, bahan tanam terinfeksi. Penggunaan stek atau bibit dari tanaman yang terinfeksi virus dapat menjadi sumber penularan utama di lapangan. Dan yang ketiga, alat pertanian. Alat digunakan pada tanaman yang terinfeksi dan tidak disterilkan dapat menjadi media penularan virus ke tanaman lain. Baik, kita masuk di 2.5, upaya pencegahan dan pengendalian. Langkah pertama yang paling mendasar adalah penggunaan bahan tanaman yang sehat dan bebas dari infeksi virus. Bibit yang digunakan sebaiknya berasal dari tanaman induk yang tidak terkena penyakit dan dinyatakan bebas virus menggunakan metode deteksi seperti ELISA. Sanitasi lahan juga harus dilakukan secara rutin. Tanaman yang menunjukkan gejala mozaik sebaiknya segera dicabut dan dimusnahkan atau dibakar agar tidak menjadi sumber inokulum sebagai tanaman lain. Sisa-sisa tanaman di lahan juga harus dibersihkan secara menyeluruh, terutama setelah masa panen. Baik, kita masuk kesimpulan. Pengendalian penyakit mozaik memerlukan pendekatan terpadu yang meliputi penggunaan bibit sehat, pengendalian vektor melalui insektisida nabati atau hayati, serta sanitasi lahan yang baik dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat seperti deteksi dini melalui metode serologi dan molekuler serta penggunaan teknologi budidaya yang baik. Kerugian akibat penyakit ini dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penting bagi para petani dan pemangku kepentingan dalam industri nilam untuk terus meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi dalam penyakit mozaik. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan singkat mengenai materi saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.